Perkembangan teknologi informasi pada saat ini banyak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Namun, ada juga beberapa dampak negatif pada sistem informasi seperti SQL injection, phishing, dan sebagainya. Agar kita terhindar dari hal tersebut, mari simak video berikut ini. Apa itu credential stuffing? Credential stuffing merupakan bentuk serangan cyber di mana para penjahat memakai daftar username dan password dari satu insiden bocornya data. Nah, data ini biasanya didapat dari sebuah situs misalnya seperti dark web dan lain-lain. Mereka mencoba menggunakan daftar username dan password itu secara otomatis di banyak akun yang berbeda. Nah, contoh kasus yang pernah terjadi, kasus ini masih sering terjadi hingga saat ini, yaitu di Netflix dan Spotify. Mereka menggunakan username dan password yang sama di akun pribadi miliknya untuk membuat akun baru di aplikasi Netflix dan Spotify. Maka terjadilah kredensial yang mana dengan satu password saja pelaku kejahatan bisa mengakses akun di situs lainnya. Pencegahan yang bisa dilakukan, yang pertama, aktifkan verifikasi 2 langkah. Saat membuat akun baru, perlu menetapkan nomor HP atau Gmail. Jika orang lain mencoba login, harus mengisi kode verifikasi yang tidak dimiliki oleh para pelaku. Apa itu RCE? RCE singkatan dari Remote Code Execution, merupakan serangan cyber di mana penjahat bisa menjalankan perintah berbahaya di komputer atau server dari jarak jauh. Hal ini terjadi karena ada celah keamanan di program atau website yang tidak memeriksa suatu hal yang berbahaya sedang terjadi. Contoh kasus, salah satu RCE paling terkenal adalah Log4Shell di tahun 2021. Kelemahan di software Log4j ini memungkinkan penjahat menyisipkan dan menjalankan kode berbahaya di jutaan server di seluruh dunia. Membuat mereka bisa menguasai server dari jarak jauh. Pencegahan, ada 3 cara penting untuk mencegah hal ini terjadi. Yang pertama, selalu memperbarui sistem dan program. Pastikan sistem operasi dan semua program selalu terbarui. Pembaruan ini menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penjahat. Kedua, cek dan bersihkan setiap data masukan. Pengembang harus memvalidasi dan membersihkan data yang dimasukkan pengguna dari kode berbahaya agar tidak bisa dieksploitasi. Yang ketiga, gunakan prinsip hak akses terkecil. Di server, pastikan setiap program atau pengguna harus memiliki izin akses yang paling minim sesuai fungsinya untuk membatasi kerusakan jika RCE terjadi. Selanjutnya ada session hijacking. Session hijacking adalah suatu serangan yang penyerangnya mencuri atau menebak ID sesi pengguna untuk mengambil alih sesi login mereka, seperti dari cookie. Contoh kejadian, pada 2010, alat Firesheep di Firefox memungkinkan siapapun mencuri sesi login di jaringan terbuka. Cara pencegahannya, yang pertama, gunakan cookie dengan atribut HTTP only, secure, dan sunset. Yang kedua, regenerasi session ID setelah login. Yang ketiga, terapkan timeout sesi dan logout otomatis. Pernahkah Anda menerima email yang terlihat seperti dari bank atau mungkin dari Google, meminta Anda untuk login atau memverifikasi akun? Hati-hati, bisa jadi itu adalah phishing. Phishing adalah upaya penipuan di dunia maya untuk mencuri data sensitif seperti username, password, dan informasi kartu kredit. Penyerang menyamar sebagai pihak yang terpercaya, lalu menipu korban agar memberikan informasi pribadi. Salah satu contoh besarnya terjadi pada tahun 2020, di mana Google melaporkan lebih dari 2 juta situs phishing yang meniru halaman login Google untuk mencuri kredensial pengguna. Agar terhindar dari phishing, perhatikan tips berikut. Yang pertama, edukasi diri sendiri dan orang lain. Selalu periksa URL situs dengan teliti. Situs resmi memiliki domain yang jelas dan tidak aneh-aneh. Yang kedua, gunakan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Meskipun password Anda bocor, tanpa kode tambahan dari 2FA, akun Anda tetap aman. Yang ketiga, implementasikan perlindungan pada email server seperti DMARC, DKIM, dan SPF.
Ini penting khususnya untuk perusahaan agar email mereka tidak dipalsukan oleh pihak tak bertanggung jawab. Drive by download. Bayangkan, Anda sedang membaca berita di situs favorit Anda, tanpa klik apapun, tanpa unduhan manual. Namun, tanpa disadari, sebuah malware sudah masuk ke perangkat Anda. Inilah yang disebut dengan drive by download. Drive by download adalah jenis serangan cyber di mana malware diunduh dan diinstal secara otomatis saat pengguna mengunjungi sebuah halaman web. Yang mengerikan, serangan ini sering terjadi tanpa interaksi sama sekali dari pengguna. Cukup membuka halaman web yang sudah disusupi dan perangkat Anda bisa langsung terinfeksi. Salah satu contoh kasus nyata terjadi pada situs berita populer New York Times. Dalam insiden tersebut, iklan berbahaya yang disisipkan oleh pihak ketiga berhasil menginfeksi banyak pengguna melalui mekanisme drive by download. Bagaimana cara mencegahnya? Berikut langkah-langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, selalu gunakan browser versi terbaru. Pembaruan seringkali mencakup perbaikan keamanan terhadap celah yang bisa dimanfaatkan oleh malware. Yang kedua, gunakan antivirus dan anti-malware yang aktif dan terpercaya. Mereka bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan sebelum perangkat Anda terinfeksi. Dan yang ketiga, gunakan ekstensi atau layanan pemindai keamanan situs web. Ini membantu Anda mengidentifikasi situs berbahaya sebelum membukanya. Man in the middle merupakan suatu bentuk serangan cyber yang melibatkan penyisipan atau intervensi ilegal oleh pihak ketiga ke dalam jalur komunikasi yang seharusnya privat antara dua entitas yang sah. Contoh kejadiannya adalah serangan MITM pernah terjadi di Wi-Fi publik di kafe di mana pengguna diarahkan ke situs palsu bank. Pencegahannya adalah gunakan HTTPS dengan sertifikat SSL atau TLS yang valid. Lalu terapkan HSTS atau HTTP Strict Transport Security. CSRF merupakan teknik serangan keamanan web yang mengeksploitasi kepercayaan antara pengguna dan situs web yang dipercaya. Serangan ini terjadi ketika penyerang memanipulasi pengguna yang sudah terautentikasi untuk mengirimkan permintaan tanpa disadari. Contoh kejadiannya adalah pada tahun 2008, Twitter sempat terkena CSRF yang memungkinkan pengguna membuat tweet tanpa sadar. Pencegahan untuk kasus ini adalah menggunakan token CSRF unik untuk setiap permintaan, lalu validasi referral headers, dan selanjutnya gunakan metode post untuk aksi penting. Selanjutnya yaitu malware phishing. Malware phishing adalah iklan online yang berisi malware dan dapat menginfeksi komputer pengguna hanya dengan melihat iklan tersebut. Contoh kejadiannya yaitu YouTube pernah menyajikan iklan yang diam-diam menambang cryptocurrency di komputer pengguna.